seperti ini karena apa ya? Oke guys, selamat malam. Kita gabung lagi di channel The Three Free Channel bersama guest star kita, Abang atau Pak Rido ini. Wis. Oke, nanti kita akan bertanya-tanya, Halo, kita akan ngobrol bareng lah. Halo. Seputar Iya. adiksi. Silakan, Bang Rio, Pak Rido. Oke, selamat malam Mas Billy, selamat malam Bapakku, Pak Rido. Long time no see you. Gimana? Sehat Rio? Alhamdulillah Pak. Oke. Yeah. Sehat semua ya. Pak Rido. Iya, Malam ini Billy kita sehat ngobrol-ngobrol ringan nih Pak Rido. Sekalian. Iya, benar. Ngelepas temu kangen nih sama saya, Iya, Rido, sama Mas Billy juga. Padahal sih kita nih bertiga nih. Satunya lagi Bang Harusnya Billy. kita bertiga. Harusnya bertiga, tapi Bang Billy mungkin berhalangan hadir, tapi nggak apa-apa. Channel must go on lah. Kita harus berjalan. Jadi kesempatan kita malam ini mau ngobrol-ngobrol sama Pak Rido. Nah, barusan tadi siang sih saya lihat di beberapa forum ada cuplikan dari video dari Pak Rido dari channel YouTube-nya Pak Rido. Nah, ini tertarik ala Edik channel. Ala Edik channel. Keren tuh Pak. Mungkin Pak Rido ini kita nobatkan lah, bukan rekor muri lah, tapi rekor dunia edik. Rekor dunia edik yang gimana, yang notabene seorang pegawai, seorang bapak kita juga yang banyak bantu yayasan-yayasan yang bergerak di dunia rehabilitasi nafza. Dan mau jujur, itu Pak, honestinya Bapak itu yang bikin kita tergerak malam ini. Iya. Betul, kita tergerak malam ini pengen ngobrol-ngobrol banyak sama Bapak. Dan sebelum beberapa pertanyaan yang kita akan lontar, ada pertanyaan yang paling pertama yang mau saya tanyakan sama Pak Rido. Ini siapa sih yang punya inisiator ya? Inisiator yang keren banget itu. Yang ngebolehin Pak Rido bikin channel YouTube itu. Iya. Silakan Pak. Bukan ngebolehin Rio. Rio nggak ada yang ngebolehin. Oh gitu ya. Jadi gini ya. Sebenarnya gini Rio sama Billy ya. Gue nggak ada niat untuk bikin YouTube ini, channel ini, karena gue lagi mempersiapkan di suatu tempat di ruangan di suatu tempat di GAB itu, di bawah itu, gue lagi ngerjain tugas. Tahu di depan pintu gue itu kan ketutup pintunya. Ini di pusat, di lembaga, itu ada yang main gitar megendang. Dung dang. Gue keluar, gue lagi ngetik berisik ya kan. Lu berisik amat sih, gue bilang. Ngapa lagi ini ngerekam YouTuber? Gila banget nih. OB itu pada ngerekam YouTuber begitu loh. Terus gue lihat lu berapa sih emang subscribe lu berapa? Udah 1.000 lebih. 1.000 lebih gitu loh. Wah, keren. Ya udah, alhamdulillah dia banyak. Akhirnya gue bilang, lu Nang, gue terus terang aja Nang, gue bilang, gue gara-gara ngeliat lu begini, gue gue pengen bikin juga channel YouTube. Gue bilang lu, karena apa? Dan lagi waktu pandemi ini, lu tau sendiri kan, nggak bisa keluar ya kan. Bisa explore gitu loh. Sebenarnya kan gue kan pekerja sosial, kan gue social worker yang ada di UPT pemerintah lah kan gitu ya. Cuman kan gue bisa explore-nya di sana gitu loh. Gue mau explore apa di pusat, ya kan? Kalau di TC emang gue mau eliminating staff yang lain kan nggak mungkin. Begitu kan, mereka nggak ini. Jadi gue lebih banyaknya di lapangan begitu. Namun gue tergerak seperti ini karena apa ya? Gue tuh kemarin itu, ini gue cerita aja nih.
Gue udah dipegang 2 orang. Yang pertama atasan gue yang nge-gap gue pakau. Yang kedua Om Sani. Oh, Pak. Om Sani ya. Om Sani itu, jadi gue dulu disuruh ikut religi gitu loh. Iya. Disuruh ikut dia. Jadi begini, bos punya fasilitas, Om Sani punya program, tapi nggak ada SDM-nya. Nggak ada SDM-nya. Akhirnya gue yang dicomot. Dok, lu ikut. Iya Om, lu belajar religi dulu 3 bulan sambil rehab. Gue bukannya belajar, gue direhab gitu karena gue ketangkep gue make kan. Gue ketangkep make. Iya. Gila banget. Udahlah, gue pikir ya udah gue ikutin karena nggak ada SDM begitu karena dan nggak ada mantan yang lain karena yang kegap gue kan gitu. Sebenarnya sih ada 3 orang, cuman ya nggak inilah, ada yang 1 sih sama gitu, cuman udah pensiun. Terus gue lanjut ke ini sama Om Sani itu diajarin dulu tuh kan apa ya? Ada narkonon, ada naronon dulu tuh, ya. Apa itu Pak? Saya baru dengar nih. Apa itu Pak? Itu awalnya gue dapat program dari Om Sani itu naronon, narkotik anonimus gitu, naronon, narkonon gitu dulu tuh namanya itu. Iya, begitu bener. Lu bisa tanya Om Sani deh. Gue swear deh, gue tuh tanya Om Sani deh. Boleh kapan-kapan kita undang juga di nih. UPT gue gitu loh. Masuk channel aja Mas. Nggak cocok di UPT gue. Ya, nggak cocok sama UPT. Akhirnya Om Sani punya program lagi. Akhirnya gue dikasih yang namanya TC. Program TC, terapi community. Nah itu gue jujur aja, itu yang gue bilang di video gue pertama, itu di Sawangan itu tempat pelatihan bola Pelita Jaya itu adalah Yayasan Titian Respati. Gitu loh. Gue di sana 3 bulan pegawai loh. 3 bulan loh. Gue ngikuti sih, ya kan, nggak tahu apa-apa, pala gue apa ya, dibotakin Bil, gue tau sendiri kan dulu kan, dulu pertama masuk Bil, iya kan, dibolakin, terus sama yang pakai dasi, gue nggak tahu namanya dulu kan, gue nggak ngerti, ya nggak tahu pegang, pala gue udah pegang-pegang, pala nih tua-tua bangka nih, pemakai nih gitu. Kalau gue nggak mikir gue ikut apa ya, gue ikut pelatihan, gue main ngambil ilmunya, ya gue mungkin udah riak abis gitu loh. Udah gampar-gamparin ya Pak ya? Kurang, ya tapi memang itu gitu loh. Sampai program manajernya dulu Gambit, konselor gue itu namanya Bro Ivan. Bro Ivan orangnya ceking lah gitu, kurus. Sampai gue kontrak di lapangan. Apa supaya gue nggak punya apa ya, nggak ngeluap lah, gue nggak violent lah di sana lah, karena gue pegawai, emang gue mantan, gue ikut rehab. Seru nggak? Seru ya? Seru lah. Emang nggak ada encounter waktu itu Bang Rido? Ada, kan baru masuk. Baru masuk kan, baru masuk, ada encounter udah pas. Belasan plastik pecap main deh itu kan gitu. Cuma keren. Pas lagi waktu masuknya itu gitu loh kan, gue udah apa ya, gue pegawai, gue keluar dong, gue pegawai, pala gue dipegang-pegang, mana kecil 17 tahun, mentang-mentang pakai dasi lu, di luar mah gue hantem lu kan gitu. Tapi ya karena gue mau ngambil ilmunya teraputi community ini, ya gue mau nggak mau gue harus nerima acceptance apa yang gue dapat di Titian Respati gitu loh. Dan alhamdulillah Bil gitu loh, gue bisa apa ya, bukan gue copy paste ya, karena bos gue punya fasilitas. Galit Pakuan itu fasilitas ya, dia punya fasilitas di sana. Ibaratnya begini, masuk bawa TC ke Gali Pakuan, jangan Gali Pakuan masuk ke TC, tapi masuk TC ke Gali Pakuan. Gitu. Gue baru punya yang namanya 2. Yang pertama religi, gue udah dapet di mana, di Suryalaya, Inabah ya.
Inaba. Inaba 7 coy, seru. Welcome to the jungle. Yang kedua gue dapat di Titian Respati. Itu baru 2 tuh. Gue dapat pelayanan rehabilitasi. Yang ketiga gue dapat yang namanya dari HIV/AIDS di tahun 2005. Gue berangkat dari BNN, ya itu gue dapat sedikit harm reduction. Kalau harm reduction di sini gue collaborate apa dengan ketiga jenis rehabilitasi ini. Kalau untuk bimbingan mentalnya gue pakai religi dari Inaba. Kalau psikososial sama ininya gue pakai Therapeutic Community. Kalau masalah treatment treatmentnya itu masalah ini jarum suntik Aedes HIV-nya. Gue minta pemeriksaan IO, HIV, HIV/AIDS sama ARV-nya kan dulu kan kenceng banget tuh yang gue pegang sekitar 99%. Iya betul. Itu Aedes kena semua. Iya. Nah, Tenasun ya Pak ya. Iya, PTI sama PKBI itu gue dulu di jalan di Pisangan lah itu. Jadi gue banyak cerita nih. Gak apa-apa Pak. Itu kita perlu tahu. Oke. Iya. Sejarah pertamanya ya dari Bang Rio ya. Iya sejarah pertamanya betul. Mas Wil, ini menarik nih Mas. Mas Wil, Pak Rido, izin. Ini menarik sih. Dengan kita ngobrol malam ini kita punya salah satu sumber daya manusia yang mungkin bisa dimultifungsikan. Contoh misalkan Pak Rido. Kan Pak Rido ini kan mungkin bisa jadi salah satu sumber sebelum direktorat kalau gua ngomong mampu tangannya untuk ke Kementerian Sosial kan dimanfaatkan orang-orang yang seperti Pak Rido ini gitu. Iya. Sebenarnya gua udah nunjukin dari tahun 98. Tahun 98 gua benar-benar emang gua udah nggak menggunakan lagi. Apalagi dengan seperti video gue yang kedua, gue dapat ancaman dari my boss gitu loh, bandar gitu kan di daerah sekitar Jakarta Pusat deh, lu tahu dah kalau udah Roksimas lu tahu lah itu. Gue di sana, gue SMA di sana, gue mainnya ya Putau gitu kan. Jadi 3 dimensi juga gue nggak main lagi gara-gara kalah sama Putau kan gitu. Aku juga nggak ada harganya dulu. Putau yang ku mau. Tapi apa ya? Karena Putau yang ku mau. Jadi apa ya? Karena gue dapat mandat dari apa ya? Komsan itu apa ya? Kalau gue bilang sama bos gue gitu ya. Kalau dibilang apa ya? Nggak ada orang lain lagi, cuman berdua itu yang ngerti gue. Ini karena video begitu Bang gue Edo udah muncul. Ada. Nggak, tadi sempat hilang videonya. Lanjut. Iya. Oh, begitu apa ya? Jadi selama gue menjalankan ini semua, kalau nggak ada dukungan dari mereka berdua, wow, gue nggak bisa, Bill, gitu loh. Karena apa ya? Nonsen, nggak ada yang mau peduli. Betul. Harus ada motivasi. Terus terang. Lagi waktu di fasilitas gua aja ya gitu loh, di facility gua aja. Itu apa ya? Karena ya gue sih harus gue bicarain mau nggak mau gitu. Karena apa ya? Anak-anak terdampak HIV/AIDS dan hepatitis C itu pada trauma gitu loh, teman-teman yang ada di sana lah gitu. Kayaknya apa ya? Berarti kan mereka nggak tahu ilmunya, apanya gitu. Apa namanya tabu. Jadi ya begitulah gitu loh. Akhirnya gue dikasih kesempatan lagi sama Om Sani itu, Dok, ini ada family support group. Banyak banget dulu programnya. Ikutin, Dok. Jadi gue pernah ikut family support group di Titian Respati dulu.
apa ya, dikumpulin keluarga, pas kebetulan lagi waktu 17 Agustusan itu, kan ada kolam renang itu. Jadi bikin siapa dulu ya? Titian Respati dulu. Gimana? Dulu yang di Titian Respati dulu yang pegang. Fadilan ya? Ya, Gambit. Gambit sama Fadilan. Iya, Gambit. Iya. Gitu kita ketemu, Bang. Yang gue tahu sih program manajernya Gambit. Iya, betul. Yang gue tanya Gambit. Ya, itu kan main-mainan begitu ya. Jadi intinya family support group itu mengumpulkan keluarga biar silaturahmi gitu loh, support surrounding, ya kan, apa ya, peran serta keluarga itu benar-benar dilibatkan gitu loh. Dilibatkan, dijalankan. Keluarga diberi. Beda sama sekarang ya, Bang? Terus apa ya? Materi-materi adiksi pun dikasih sama orang tua gitu loh. Gitu loh. Jadi kenapa bisa apa ya? Mas Bil sekarang? Kalau sekarang ini kan udah merata gitu loh. Jadi bisa, kalau dulu kan emang Jakarta tuh banyak banget kan penggunanya, jadi ya rame gitu masih. Kalau sekarang kan sudah merata di mana-mana, ada di kabupaten pun ada tempat rehabilitasi sekarang kan. Gitu-gitu kan, jadi lebih merata, jadi udah ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik nantinya kayak FSG-nya dan lain-lain. Gitu. Bang, saya mau nanya dong, Bang. Iya. Jadi jangki tuh apa? Jadi edik tuh enak loh sebenarnya, benar nggak sih, Bang? Enak nggak sih? Enak dari mana, coy? Hah, gila ya, nggak ada apa lu? Nggak dianggap orang udah bener aja, nggak dianggap. Udah apa ya kalau gue bilang nih, urat malu udah hilang, Bil. Hilang. Urat malu udah hilang. Karena apa? Udah putus urat malu. Karena kita mencoba untuk kita berubah pun berperilaku baik. Dianggap kalau nggak enak kan nggak banyak, Bang. Adiksi. Ya, yang namanya yang begituan kan, ya jangankan itu aja, masalah apa ya? Gue kasih contoh sedikit lah, yang nyata-nyata aja, yang real aja lah gitu ya. Ya, contohnya aja ya, dengan gue bangga loh, teman-teman gue jadi ketua IPWL semua loh. Amin. Iya, gue bangga loh, teman-teman gue ya jadi ketua IPWL semua loh, ya kan? Pecandu semua, mantan edik, coy. Iya benar. Ya kan? Tapi apa yang tadi Rio tanya sama gue, kenapa baru sekarang, Bang? Kenapa gimana? Lu tanya aja yuk, kenapa yuk, coba yuk. Gue yang ada di sono kok malah nggak itu loh, ngerti nggak lo? Iya. Nggak diberikan suatu kesempatan. Karena apa? Karena ya itu tadi gitu. Ya, udah di ya, ada blacklist atau stigma? Underestimate. Sejauh ini tahu underestimate juga. Kalau gue sudah dapet nih, Mas Bil, yang dirasakan sama Pak Rido, mungkin lebih ke stigma itu, dan mungkin labeling atau tadi sih. Labeling ya. Udah, iya labeling tadi. Nah, kalau kita sih ngatasinnya sih nggak masalah. Ya nggak apa-apa sih, ini terserah orang mau berpikir. Iya, yang penting ya kita kondisi saat ini ya kita sekarang gitu. Tapi ya kembali lagi sulit memang. Kalau di dalam birokrasi berbeda dengan kita yang di swasta sih, Mas Bil. Itu. Nah itu. Saya aja yang ngomong, Pak Rido, jangan Pak Rido yang ngomong, nanti dipanggil lagi besok masuk ruang direktur, susah nanti. Nggak takut gue nggak takut. Kalau gue takut, nggak bakalan gue bikin video gue yang pertama dan yang kedua. Dan gue nggak bakalan collab sama lu. Nah, gue bicara sekarang ini, gue bicara mantan edik, coy. Iya, lebih baik mantan edik daripada mantan yang baik-baik ya, Pak. Nah, lu. Gue bicara mantan edik, bukan bicara mantan apapun gitu. Iya, betul. Gue pikiran begini Bill. Begini yo. Persetan bodo amat. Lu mau tahu gue mau enggak, yang penting gue jaga recovery gue. Iya, recovery campers ya. Iya, gue jaga recovery gue gitu loh. Ya,
mungkin dulu ya lagi waktu gue jadi counselor ya emangnya enak yang kata lu bilang enak bro jadi pecandu kucing enak ya kan kemarin dari sindiran orang itu lebih menyakitkan daripada keenakan yang kita gunakan gitu. Betul. Enaknya di awal. Enaknya cuma awalnya cuman begitu doang. Cuman begitu akhirnya waduh. Cemoohan, penghinaan, caci maki, ya mohon maaf. Digerebek nangis. Nah, ampun, minta pulang. Gue nggak pernah digerebek gue. Enggak yang sekarang digerebek, cuman diudak-udak gue. Dia udah. Bang, tapi keren loh Bang, channel keren banget, bener. Iya, itu betul. Terinspirasi juga betul. Kita ya Bang Rio ya. Iya enggak, gue maksudnya gue gini gara-gara COVID. Gue pada bengong aja nih, kegiatan nggak jalan, ya kan gara-gara COVID. Terus kalau memang ada apa-apa, ya kayaknya ngapain gue bengong-bengong aja gue bilang. Dan setelah itu lagi ada tugas, gue denger office boy bikin YouTuber gila gitu, gue terinspirasi banget gitu loh. Nah dari situ gue langsung minta buat akunnya, channel YouTube, akunnya. Lu Bang tahu Rio, yang ini bikin akun sehari Bang Rio, sehari subscriber langsung 75 loh. Iya, satu hari. Lu pengen tahu siapa yang bikin channel gue? Anak gue, Bil. Itu mendukung siapa tahu jadi mantap. Iya. Ini nanti gue juga pengen pengen nanya-nanya juga sama anak gue, pengen ngobrol sama anak gue di satu channel gitu loh. Iya, di satu segmen gitu tuh. Dia merasa gimana sih lu punya bokap pecandu gue gitu. Wih, keren itu. Mungkin orang kagak berani keren. Ya, mungkin itu orang kagak berani ya gitu loh. Iya, bisa jadi ya. Kan ya gue pengen coba itu gitu loh. Ya. Kita ngobrolin di luar buku pedoman dan juklak-juklis nih. Kita ngomongin tentang realita ya. Nah, realitanya banyak kasus itu orang tuanya direhab, rehab inap, anaknya rehab jalan. Ada, kita punya kasus seperti itu. Iya, ada yang bapaknya direhab, anaknya visit. Nah, ada yang anaknya visit, anaknya rehab, orang tuanya yang visit. Bahkan pernah kita dapat kejadian itu bapaknya yang direhab, itu yang nganterin anaknya. Nah, kalau Pak Rido bikin video seperti itu, why not Pak? Bisa buka mata orang-orang ya, istilah kata Pak Rido kasih informasi yang masih ke masyarakat bahwasanya ya udah narkoba ini bukan hal aib lagi saat ini. Udah yang jadi kejahatan yang terbesar itu ada narkoba di bangsa ini. Kalau dulunya ada teroris, kenakalan remaja, saat ini ya narkoba kita perangin itu Pak. Nah, betul. Memang kita bangga banget, terutama tuh Mas Billy tuh yang ngingetin saya dari tadi. Ayo kita ngobrol bareng yuk sama Pak Rido. Iya, karena orang superstar yang baru pertama tampil Pak Rido. Gitu. Gue percaya aja. Gue lebih senang begitu. Gue ada masukan kan di YouTube itu harus gimana kolaps atau ada pembicara lain begitu. Wah, gue sangat seneng banget gitu ada masukan. Tahu Billy ngajak gue yo. Langsung gue tanggepin. Cuma malam ini tadi tuh lagi sibuk banget yo. Jadi jam 8 baru kelar ya. Gue ini bolak-balik kayak serikaan gitu loh. Jadi ya gue sempetin lah gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini gue thanks God banget gitu loh. Mudah-mudahan lebih keren lagi. Gue mau ngomong sama siapa lagi? Gue mau ngomong sama siapa lagi? Gue mau explore sama siapa lagi kalau nggak sesama gue? Betul. Iya, betul. Nggak sesama adiksi. Pak Rido jalan aja Pak, mungkin bisa melirik. Ada aja mereka butuh nanti Pak. Entah itu dari komunikasi, informasi, edukasi, disitu dengan kalau gue nggak mau kasih tahu. Gue sebenarnya nggak mau kasih tahu lo channel gue. Nggak ada yang tahu. Nggak usah tahu Pak, nggak usah tahu. Biar mereka baca sendiri dan lihat sendiri dari media sosial. Biar mereka aja mengetahui bahwa biasanya yang suka sharing sih Rio. Person gitu loh.
Kan Pak, suka Bapak share percaya nggak, tahu-tahu Pak? ada. gitu loh. Pak, Bapak percaya nggak? Viral, lebih cepat viral dari forum daripada lewat surat, Pak. Bapak ini udah ngejalanin lewat forum. Iya kan, kalau ada filosofinya, Pak. Panjangan mulut daripada tali. Tali kita bisa ukur 2 meter sampai 3 meter. Tapi kalau mulut dia ngobrol, telepon, video call sampai Sabang sampai Merauke. Nah gitu juga media sosial, Pak. Malah Om Sani itu kasih masukan ke gue. Gitu loh. Gue salut sama lu, Dok, katanya. Lu pegawai yang masih bekerja, tapi kalau lu berani ngomong, Om, maaf Om, saya ngomong ini selaku edik, bukan selaku pegawai, gue selaku edik. Tapi nggak pengaruh ya Bang ya? Nggak pengaruh itu ya? Nah, kan gue nggak bawa-bawa. Emang gue bawa apa? Enggak, memang dari tadi lu dengar gue bawa apa? Tapi maksudnya kan orang tahu Pak Bang Rido ada di mana gitu mungkin. Lah, emangnya gue bawa apaan? Emang gue ngejelekin nama apaan gitu loh? Bukan yang jelek gue. Iya. Enggak. Gitu loh. Jadi kan hal-hal yang seperti begini, Bill, apa ya? Sebenarnya kan ini keluar atas apa ya? Inspirasi dari OB tadi, atas kebetean pandemi, gitu loh. Kebetean pandemi gitu loh, nggak ngapa-ngapain, Bill. Akhirnya ya inilah keluar begitu loh. Seperti sama itu. Sebenarnya dengan channel The Three Free Channel pun juga karena itu, Pak. Oh gitu ya, Akhirnya kita udahlah bikin channel aja yuk gitu. Bang Rido kita sebenarnya ada hadiah, cuman kayaknya belum jadi nih ukuran Bang Rido ya. Enggak sih, pas itu Mas, karena pada besar itu XL. Cukup kok. XL. Iya. Ya. Nanti kita kirim. Kasih lihat aja Mas. Pada ada hadiahan nih. T-shirtnya lagi. Yo, kok ada pakai hadiah-hadiahan, yo? Agak ada baju kenang-kenangan. Oh iya, thanks. Nah, kita nanti mau bakalan kasih t-shirt. Kita kirim ya, Bang. Iya, Bill. Ada hadiah sedikit lah dari The Three Free Channel untuk pengakuan editnya. Terutama kita harus mantap. Tuh baca tuh. Stop mantap. Use Indonesia hebat, stay clean and sober. Wih, Indonesia. Sip. Mantap. Oke. Bill, thanks Rio. Kalau misalkan butuh multimedia atau lebih belajar lewat tutorial, hubungin Mas Bill aja tuh. Canggih tuh orang. Iya. Gue yang ngajarin anak gue, Bill. Iya, makanya. Tanya-tanya aja, Pak. Langsung saya bilang, sehari 75. Logonya diganti. Gimana Pak? 75. Ya, subscribernya. Itu kan juga. Oh iya, sehari 75, benar. Sehari itu. Ya, Bang, sukses terus ya, Bang. Juga. Insya Allah, doain aja Bill, Rio. Sama-sama berdoa. Cuman ya, gitu loh. Ya, dengan adanya channel ini, maksud gue gini loh, Bill. Kan gue pernah rehab, ya kan? Gue pernah rehab, ada di Religi, ada di TC, ada di Ham Reduction, begitu loh. Nah, dari ketiga ini kan gue laborate, ya kan? Gue kolaborasi, gitu loh. Nah, selama ini gue pernah dapet, selama bulan Agustus besok tanggal 21 gue 22 tahun drug free. Tepuk tangan lah. Mantap. 22 tahun drug free. Kan kalau lu gue baru 4 tahun. Dari tahun 98 kalau lu hitungin kan ya gitu kan, bulan Agustus nanti. Tapi kecepatan tuh berhentinya kayaknya. Kecepatan harus nambah nih. Berhentinya. Jangan. Harus nambah nih, karena karena gue nggak nyampe ke Sabu. Just kidding. Nggak sampai ya. Jadi apa ya? Gue pengen apa yang gue dapat, gue pengen apa yang gue pernah gue tularkan di apa ya, di institusi gue dulu, gue mau berbagi di sini gitu loh. Mungkin ini menjadi apa ya, wacana gue sharing. Ya, jangkit tua lah kalau gue sharing jangkit tua yang dulu berjuang untuk IDUs lah, dulu zamannya IDUs gitu aja, seperti itu sih. Kalau memang berguna untuk yang lain, ya
so what gitu loh. Ya mungkin bermanfaat untuk yang lain juga dan berguna untuk yang lain juga. Yang penting mentalnya sih gitu. Jangan sampai mental tempe. Ya Iya mental dong. tempe lah gitu ya. Kita Karena kan kita banyak yang sendiri ya, Bang. bolak-balik, Bill. Iya, tapi tetap Kalau kita ya kita Bill. sendiri gitu kan. Apapun yang kita bawa ya kita sendiri gitu. Ya. Gitu. Mungkin bisa closing Awalnya gue statement tuh kali. dulu. Boleh? Yuk. Bang, mungkin kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam, lebih mengupas tentang temanya. Ini tadi perkenalan dengan Bang Rido, salah satu role model juga yang dari tahun 98 ya, sampai dengan sekarang sudah bertahan recovery-nya. Dan mungkin ada closing statement dari Bang Rido dan Bang Rio, mungkin dari Bang Rio dulu, baru terakhir dari Bang Rido ya. Oke, terima kasih Mas Bill. Terima kasih Pak Rido. Closing statement dari saya sih mengenai topik dan kejadian malam ini sih lebih keterbukaan. Nah, itu Mas. Nyambung sama topik yang kemarin sama Mister bertopeng itu. Pencitraan itu udah basi. Iya, udah basi bener. Oi. Nah, di sini Pak Rido udah ngebuktiin dia nggak pakai pencitraan, dia pakai be yourself apa adanya. Dia nggak mikirin stigma, dia nggak mikirin apa. Rido sekarang bukan Rido yang sebelum tahun 1998 gitu. Meskipun apa yang dijalankannya mungkin ada beberapa orang yang masih mendiskriminatif, yang masih menstigma, tapi ya dia tidak mikirin itu. Dia ambil keputusan hanya untuk niatan dia membantu orang dengan channel ini sama visi misi kita, Pak. Jadi keterbukaan itu ya be yourself. Iya, jadi nggak perlu pencitraan. Kita nggak mikirin orang. Kita tidak menuntut orang itu harus sama visinya dengan kita. Tidak sama juga pemikirannya sama dengan kita. Jadi diri sendiri, be yourself. Pencitraan sudah basi, pang oi. Jujur apa adanya kan. Lanjut Pak Rido. Honesty. Mantap. Silakan Bang Rido untuk closing statement malam ini. Oke, kalau dari gue ya apa ya, don't underestimate lah gitu ya, karena perlu pakai musik ya nih Bang. Jangan. Kalau apa ya, meremehkan itu menjadi suatu apa ya, diri kita menjadi sombong. Iya, betul. Enggak, diri kita menjadi sombong kalau kita meremehkan orang lain gitu loh. Jadi don't underestimate lah gitu. Don't judge the book karena ya emang cover. Gile banget diingetin gue. Don't judge the book by the cover. Itu ya kalau dari gue sih ya don't underestimate gitu loh. Karena apa ya, penting banget kalau orang sudah meremehkan orang lain, dia merasa tinggi, merasa sombong akhirnya. Kalau udah sombong, ya udah tidak terkendali lagi gitu loh perilaku. Padahal yang tinggi ada di puncak deh. Yang lebih tinggi ada di puncak. Iya. Yang penting don't underestimate, ya, stop all abuse, Bang. Berarti masuknya. Berarti kan dia abuse sama dirinya untuk underestimate orang. Itulah. Iya. Kadang-kadang orang yang underestimate, yang suka nyela, itu kadang nggak ngaca sama dirinya sendiri malah. Iya. Atau mungkin dia menutupi kekurangannya, malah kekurangannya gitu. Iya betul. Psikologis Mas. Ya. Kan ada itu dual diagnosis ujung-ujungnya. Ilmu balonnya Bang Jimmy, dipencet sini, keluarnya situ, pencet sini, pencet dua-duanya keluar tengah. Bang Rido, terima kasih banyak. Oke. Waktunya mungkin juga udah mau istirahat ya. Kan? Iya. Enggak juga sih, karena belum gua sempat makan malam lagi aja gitu loh, janji sama. Bener. Karena ini bete banget gue, kerjaan banyak gitu Pak kan, Rido, gitu loh. Pak Rido. Jadi asesor, Mas Bill. Jadi asesor. Oke. Ini sebelum kita tutup ini, saya mau sedikit ngomong nih buat publik. Sorry, video ini kita bikin hanya untuk tujuan awal kita untuk mengedukasi. Apapun perbicaraan kita yang mungkin sedikit menyeleneh ya. Ini mohon maaf kali ya. Kenapa? Kita be yourself. Iya. Jadi beli dulu baru minta maaf. Itu aja. Iya, gitu. Ya kan, kalau emang ada yang tersinggung atau yang mohon maaf aja gitu. Mohon. Tapi kita nggak ada niat kesana lah. Itu aja sih.
Nggak ada niat. Nggak ada niat sama sekali. Kita Gimana hanya ya? fokus untuk stop all abuse Indonesia hebat tanpa narkoba. Itu aja. Yes, Stay Indonesia keep sehat. clean and sober, oke? Oke, Bang Rio, kita closing. Terima kasih waktunya. Semoga Stay keep bisa sambung clean lagi and silaturahminya sober. ke depan. Oke, Pak Rido sehat selalu. Iya. Dadah. Oke. Sehat ya, Bang. Thank you banget, Bang. Ayo, Rio, Billy.